Contoh implementasi sikap receptive mind. Ya, jadi ini karena bersifat resepsi ya itu memang jadi kalau ini ya alat-alat belum muncul ya belum banyak, jadi otak dan ya jiwa dan sebagainya itu yang dimainkan gitu kan. Jadi waktu itu yang memang begitu sebelum Yunani, kemudian di Yunani pun begitu 600-an kan. Baru setelah 300-an ada sistematisasi filsafat ya oleh Socrates, Plato dan Aristoteles kan. Kemudian Fahrul Alam, metode analitika bahasa ditentukan sah. Apakah mungkin perbedaan bahasa mampu mengubah sebuah filsafat gitu? Ya, jadi makanya beda-beda dulu kan ininya kan, gara-gara bahasanya yang beda-beda karena memang alamnya juga beda-beda gitu. Jadi kalau alamnya beda, kata-katanya, bahasanya juga beda kan, filsafatnya juga beda, keadaannya suka berbeda-beda pada partikularnya ya, masalah-masalah yang berbedanya. Tapi kebanyakannya manusia itu sama secara fakultas pemikirannya kan, pakai otak dan sebagainya itu sama kan gitu. Nah, perbedaan bahasa itu biasanya dari perbedaan peradaban kan gitu, peradaban juga, dan bagaimana manusia merespons alamnya kan gitu. Sehingga di barat itu beda-beda, ada yang filsafatnya yang bersifat analitis kayak Inggris gitu kan. Nah, kalau di Amerika karena semua imigran semua harus mendapatkan hasil yang cepat dari berbagai pertanian dan sebagainya, itu pertambangan, mereka pakai pragmatisme gitu, artinya dapat dipraktekkan, filsafat yang dapat dipraktekkan gitu. Apa itu yang jadi tidak penting detail dan sebagainya, yang penting dia mendapatkan sesuatu dari kehidupan ini kan gitu. Kalau orang Amerika ini filsufnya misalkan William James ya, dan John Dewey kan yang di pendidikan. Mengapa di zaman Yunani kuno dipandang sebagai masa keemasan filsafat? Ya karena zaman Yunani kuno itu ya secara ini sudah bisa demokratis, terutama di Athena gitu. Nah, sehingga orang itu bisa exercise ya apa, melakukan latihan berpikir ya, latihan berbagai latihan. Jadi karena aman dan ya demokratis, orang semua bisa ngomong kan gitu. Nah, bagi yang bisa bersifat konsisten, sistematis dan sebagainya menjadi buku, nah itu jadinya filsafat, buku-buku filsafat kemudian yang dipelajari dan sebagainya. Kembangan ilmu ini yang menjadi tonggak nantinya ke berbagai metode filsafat. Ada Fahrul Alfiroh, izin bertanya, kenapa sebagian orang bisa menjadi nihilism? Jadi ya kalau nihilism ini orangnya kan ngambil dari eksistensialisme ya. Eksistensialisme tapi tidak eksis jadi nihil kan gitu. Nah, itu karena orang ya terlalu banyak mempertanyakan dirinya sendiri kan gitu, keberadaannya dan sebagainya kan, perannya gitu, yang mungkin ekspektasinya dengan kenyataannya berbeda. Jadi makanya merasa ya nihil kan, dan hidup ini tidak memberi apa-apa pada dirinya, maka dia kemudian biasanya nihilisme itu kesananya sarkasm gitu, apa cynicism ya, cynism, menjadi bersikap sinis, segala sesuatu itu salah kan. Apalagi kemudian di kehidupan sosial ya, pemerintah salah, apa salah kan dan sebagainya. Nah itu jadi ini filsafat pada akhirnya dari segi aliran-aliran itu kan ada eksistensialisme, nihilisme, ada anarkisme juga kan gitu.
itu gara-garanya ya kecocokan individu ya terhadap filsafat itu. Ya kalau cocoknya dengan ini maka ngambil jalur ini kan gitu. Termasuk dalam keilmuan kan begitu. Jadi kalau yang berbakatnya misalkan dalam urusan kata-kata, obrolan kata-kata, word processing ya, word processor kitanya jadinya seperti saya ini ya kurang suka angka-angka gitu. Jadi suka ke kata-kata jadinya ya bersifat kualitatif kan pendekatannya, kemudian bersifat meaning gitu, fenomenologis gitu. Jadi selalu ininya mendalam gitu kan, ngobrol gitu ininya. Penelitiannya bersifat dari situlah wawancara gitu kan. Beda dengan yang teknik-teknik kan yang penting bikin alat, cara-caranya gimana kan, kemudian dipakai untuk apa kan gitu. Itu ada yang lain kan. Ada juga yang bersifat tadi kayak mengukur matematika dan sebagainya, termasuk skala sikap di ini, yaitu jadinya metode kuantitatif gitu. Jadi ini berbeda-beda. Jadi seberbeda-bedanya ilmu begitu pula dalam hal filsafat itu berbeda-beda gitu. Jadi ini sebagai kompornya saja kan, filsafat ini mengarahkan mau kemana. Nah makanya kemudian dalam ilmu juga ada disebut grand theory, middle theory ya, atau meso kan teori, dan mikro kan, atau applied-nya kan sebelah mana teori itu diterapkan gitu.